Begini ya caranya untuk settingan basah, hanya kita setel lewat angin-anginnya saja guys. Pertama kita tinggikan dulu RPM nya dari sini, kemudian kita putar setelan anginnya. Halo guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya mau membahas lagi masalah karburator ya. Jadi sebenarnya itu masih banyak lagi yang perlu dibahas untuk di permasalahan karburator saja ini guys. Jadi mulai dari setting PJMJ, dari setting pelampung, bahkan dari setting jarum dan lain-lain, itu masih banyak pokok pembahasan yang dibahas hanya pada karburator ini guys. Soalnya pada karburator ini sangat berperan penting bagi sepeda motor kita. Dia sebagai penunjang performa ya, performa untuk sepeda motor kita guys. Jadi nggak bisa disepelekan untuk hal-hal kecil yang ada di karburator. Oke, menuju ke pembahasan video kali ini, saya mau membahas caranya setting atau cara menyetel angin karburator Air King ya. Jadi seperti apa sih cara settingnya? Monggo disimak aja sampai habis videonya ya guys. Sebelum kita menuju ke cara setting karburatornya, kita harus memahami dulu apa sih fungsinya settingan angin pada karburator Air King. Jadi fungsinya kita itu agar suplai antara angin dan bahan bakarnya itu seimbang ya guys. Kita cari yang settingan pasnya saja. Jadi misal kita mau setting basah atau kering, kita juga bisa, cuma lewat settingan angin pada karburator ini guys. Apa sih settingan basah itu? Nah, settingan basah itu jadi antara bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar sama udaranya itu lebih banyak bahan bakarnya guys. Jadi lebih kaya akan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian untuk setelan kering, yaitu antara angin yang masuk ke ruang bakar sama bahan bakarnya itu lebih kaya anginnya guys, atau lebih banyak angin yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu guys, fungsi kita setting angin-anginnya. Kemudian apabila kita mau mengganti knalpot, yang knalpot kolong atau knalpot racing, itu juga kita wajib menyeting ulang untuk angin-anginnya guys. Karena kebutuhan yang diinginkan oleh sepeda motor kita itu nanti juga akan berubah. Karena kalau kita pakai knalpot kolong itu pasti nanti kan lehernya, hisapannya itu akan lebih kuat lah, akan lebih besar. Jadi misal kita ganti knalpot kolong, itu settingan angin-anginnya juga harus disesuaikan ya. Jadi nggak sama guys. Misalkan kita mau ganti knalpot, settingan yang semula, pasti nanti motor kita itu tidak enak, tidak menyesuaikan sama yang dibutuhkan oleh sepeda motor kita. Kemudian oversize motor juga sangat berpengaruh. Nanti setelan angin kita minta di putaran berapa, itu juga pengaruh guys. Semakin besar oversize pada sepeda motor kita, mempengaruhi setelan angin-angin kita guys. Jadi misal sepeda motor kita itu oversize nya udah besar ya, otomatis settingan angin pada karburator kita itu nanti harus ikut banyak ya. Maksudnya lebih kaya setelan anginnya. Karena bahan bakar yang dihisap itu juga butuh banyak, otomatis pilot jet juga minta naik, main jetnya juga minta naik lah. Oleh karena itu setelan angin-angin juga harus dinaikkan guys. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita cara setting ya. Oke, kita berikan sedikit cara untuk setting angin-anginnya ya. Ini tanpa menghidupkan motor dulu guys, biar kalian paham dulu kira-kira seperti apa sih caranya. Oke, kita pakai oben min
untuk cara dasarnya, ini ketika motor hidup ya, ini ibaratkan motornya hidup. Kita setting ke kanan dulu, kita mentokkan ke kanan dulu. Nah, kemudian kita putar ke kiri sambil mendengarkan irama motornya, guys. Kita cari ke titik yang paling tinggi ya. Kita cari suara yang paling tinggi, yang paling renyah. Setengah, 1,5. Oh ya, sedikit informasi guys. Biasanya untuk jenis-jenis motor 2 tak itu settingan anginnya hanya di putaran 1 sampai 2 putaran saja, guys. Tapi kalau untuk 4 tak itu biasanya setelan anginnya 2 sampai 2,5 putaran. Perbedaannya seperti itu ya. Karakter karburator pada motor itu berbeda-beda untuk 2 tak dan 4 tak. Oke, kemudian langsung kita tes pada saat mesin nyala aja ya. Seperti apa cara settingnya. Nah, ini kita biarkan agar suhu mesin agak panas dulu ya. Fungsinya apa? Jadi seperti penjelasan pada video yang kemarin. Kita pada saat setting angin karburator itu harus menunggu mesin kita pada suhu panas biar nanti ketemu titik idealnya ya. Karena apa? Karena kalau mesin masih posisi keadaan dingin itu kita agak susah untuk nemuin settingan yang pasnya seperti apa. Nah, oke. Ini mesinnya udah panas, guys. Jadi kita akan menyeting setelan angin karbunya ya. Ini pertama saya akan menunjukkan ke teman-teman semua seperti apa sih cara setting angin untuk settingan basah. Untuk settingan basah kita juga bisa menyetel hanya dari angin-anginnya saja ya. Jadi begini ya caranya untuk settingan basah, hanya kita setel lewat angin-anginnya saja, guys. Pertama kita tinggikan dulu RPM-nya dari sini. Kemudian kita putar setelan anginnya ke jarum jam sampai mentok. Kemudian kita putar ke kiri. Maksimal hanya 1 putaran saja ya untuk settingan basah, guys. Setengah, 1. Kemudian kita turunkan lagi setelan skepnya, guys. Nah, seperti ini. Jadi untuk settingan basah kita juga bisa cuma lewat angin saja ya. Ini putarannya cuma saya bikin putaran maksimal 1 putaran, guys. Agar percampuran udara sama bahan bakarnya itu lebih kaya bahan bakarnya. Nah, seperti itu untuk settingan basahnya, guys. Kemudian cara yang kedua yaitu settingan kering.
Jadi untuk settingan kering itu idealnya berada di 2 putaran sampai 2 putaran ya. Kita memutar putaran anginnya ini guys. Jadi kita tinggal nambahi 1 putaran lagi. Ini tadi kan sudah 1 putaran, kita tambahi 1 putaran lagi. Setengah 1. Nah, dari suaranya udah kelihatan ya, sedikit agak meninggi putaran mesinnya atau RPM-nya guys. Jadi ini settingan yang ini, yang 2 putaran ini, antara bahan bakar sama suplai anginnya itu lebih besar yang suplai anginnya. Nah oke, kurang lebih seperti itu guys cara setting angin-angin pada karburator sepeda motor kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga teman-teman semua dapat memahami. Bila masih ada kesulitan silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.